Oke, di sini bijinya udah banyak sekali. Nanti setelah sudah tua ini akan hitam. Dan biasanya dia rontok sendiri ke bawah. Setelah sampai bawah itu akan tumbuh anakan yang banyak sekali. Oke, selamat datang di channel Taman Cikala Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman zodiac. Dan di sini akan saya praktekkan bagaimana cara nanamnya. Dan akan saya jelaskan juga yaitu cara merawatnya serta cara perbanyaknya seperti apa. Ini saya langsung praktekkan bagaimana cara nanamnya ya. Jadi untuk tanaman zodiac ini nanti saya jelaskan sambil saya praktek di sini ya. Tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ini saya jelaskan untuk media tanam. Untuk tanaman zodiac ini untuk media tanamnya tidak begitu sulit dan bisa ditanam di pot maupun di lahan bebas untuk taman bagus ya. Dan di sini akan saya tanam di pot ya. Saya praktekkan bagaimana cara nanamnya dan nanti yang lain akan saya jelaskan juga sambil saya kerja di sini ya. Dan yang belum jelas bisa dibaca di deskripsi channel, nanti saya sediakan juga. Dan yang baru nemu di channel ini silahkan subscribe biar nanti dapat mengikuti video saya berikutnya ya. Kami akan selalu memberikan penjelasan tentang segala macam jenis tanaman. Masih banyak sekali yang belum saya jelaskan. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk media tanam di sini yaitu sekam, tanah merah maupun tanah kebun biasa, tanah hitam, dan pupuk kandang dicampur. Pupuk kandangnya sedikit saja ya. Dan ini akan saya tanam. Ini sudah kita campur seperti ini. Bagaimana cara nanamnya tanaman ini biar subur ya. Ini seperti ini, kita campur-campur seperti ini. Langsung saja kita masukkan media tanam ke dalam pot sini ya. Jadi ini ditanam di pot maupun ditanam di tanah itu bisa. Seperti ini, masukkan media tanam ini ke pot. Jadi bisa ditanam di pot, bisa ditanam di lahan biasa. Oke, seperti ini. Ini udah ada campuran pupuk. Dan yang penting di sini ya, jadi ini karena biasa kalau beli tanaman seperti ini itu di polybag seperti ini, itu polybag di sini harus dibuang dulu. Jadi bagaimana biar nanamnya tidak stres, jadi disobek dulu seperti ini ya. Plastiknya disobek dulu dengan pisau yang tajam seperti ini, langsung dimiringkan ya. Dimiringkan, ditarik seperti ini. Dan di sini akar yang sudah tua itu bisa dikurangi seperti ini. Jadi untuk pemula ini jadi tidak bergerak di sini. Di hasil tanah yang dari polybag ini tidak bergerak ya. Langsung dimasukkan. Cara tanamnya ini setengah pot diisi itu lebih tinggi lagi. Jangan terlalu dalam, nanti kurang subur karena akar ini akan bergerak menuju ke bawah. Dan kalau terlalu bawah nantinya akan cepat sekali turun, akar akan tembus ke bawah. Itu bila mana ditanam di pot ya. Jadi kita perkirakan di setengah pot di sini agak tinggian, dan di sini bonggol rata dengan atas segini cukup. Oke, ini saya jelaskan dulu cara nanamnya, nanti saya jelaskan yang lainnya ya. Oke, seperti ini. Ini kita tanam dulu. Tanaman ini bagus sekali di tempat panas. Dan bila mana tanaman ini dipangkas, itu cabangnya akan banyak ya. Dan tanaman ini diperbanyak, yaitu bisa dengan stek batang, bisa dengan bijinya, maupun bisa dicangkok.
Namun bila mana tanaman ini sudah besar, itu kebanyakan diperbanyak dari bijinya, karena bijinya akan banyak sekali. Dan di sini sebesar ini saja, ini setelah bunga ini jadi biji yang kecil-kecil seperti ini. Oke, di sini bijinya udah banyak sekali. Nanti setelah sudah tua ini akan hitam. Dan biasanya dia rontok sendiri ke bawah. Setelah sampai bawah itu akan tumbuh anakan yang banyak sekali. Jadi untuk tanaman zodiak ini bisa untuk di taman, bisa untuk di pot ya, dan diperbanyaknya. Bila mana sudah punya bibit itu dari biji saja itu banyak sekali. Karena ini buahnya ini kecil-kecil banget. Ya, dan nanti saya jelaskan untuk perawatannya. Oke, seperti ini cara kita menanamnya untuk tanaman zodiak ini ya. Jadi diperbanyak dengan cara stek batang bisa ya, dengan stek batang seperti ini bisa ditancepin, bisa hidup. Namun dengan bijinya saja ini banyak sekali. Dan untuk membatasi ketinggian itu dipotong saja ya, untuk membatasi ketinggian dipotong saja seperti ini. Jadi bentuk mungkin sesuai selera. Bila mana ini tidak dipotong, tanaman ini masih akan tinggi ya. Jadi bila mana tidak dipotong masih akan tinggi. Perawatan seperti ini saja, jadi dipangkas saja. Kalau sudah besar maupun tinggi 1 meter 2 meter itu udah rimbun sekali dan buahnya banyak sekali itu. Jadi diperbanyaknya dengan biji, karena ini setelah berbunga tanaman ini akan menjadi biji. Dan di sini sudah banyak sekali bijinya seperti ini. Jadi bentuk sesuai selera saja ya, perawatannya dipangkas. Biasanya penyakit ini adalah kutu putih dan bisa diobatin dengan obat tanaman hias ya. Jadi bisa disemprot saja. Dan tanaman ini bisa untuk di taman, bisa untuk di pot, itu bagus. Cara perawatan biar tingginya sama itu tinggal dipotong saja seperti ini. Jadi ini perawatannya dipotong saja seperti ini untuk membatasi ketinggian. Jadi setelah sudah tinggi bentuknya bisa bulat. Biar cabangnya banyak juga dipotong seperti ini. Ini kita potong-potong biar cabangnya banyak. Ini setelah berbunga itu jadi biji. Dan seperti ini bijinya mungkin. Jadi ini banyak sekali. Biji-bijinya banyak sekali. Jadi setelah sudah tua ini warnanya hitam dan rontok jatuh itu banyak sekali. Jadi tanaman ini mudah sekali untuk disetek. Namun bila mana sudah punya pohonnya itu akan banyak sekali bijinya, yaitu pada jatuh dan bisa diperbanyak ditanam. Oke, seperti ini yaitu penjelasan dari saya bagaimana cara menanam yang benar. Jadi bila mana beli di tukang tanaman maupun tukang bibit tanaman hias itu sebelum ditanam polybag itu harus dilepas dulu. Itu ditanam di pot maupun ditanam di lahan bebas ya. Jadi seperti itu biar tanaman itu bisa subur. Dan penyakitnya ini adalah kutu putih, bisa diatasi dengan obat tanaman hias. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.